you do before. They say, move for me, move for me, move for me. And when you're done, I'll make you do it all again, all again. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Got the horses in the back, horse I get attached. Hat is matty black, got the boots like black to match. Riding on a horse, ha, you can wipe your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch now. Can't nobody tell me nothing. Can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. Can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean only my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, bull riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. Can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. Can't tell me nothing. Gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Head down, cross town, living like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bra. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to the old town road. I wanna ride till I can't no more. Take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Jukebox, open for fun. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always a puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend that type, my seducer that type. I'm the bad guy. Control, even if you know that you don't want me. I'll let you play the role. I'll be your enemy. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing the song hit. She reads all the lyrics, she'll pity the men I know.
So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always a puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend that type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. I'm going under, and this time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way I'm not a pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled a rug. I was getting kinda used to being someone you loved, and I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your sound till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. Well, thank you very, very much for watching, and I'll see you next week. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night, oh man. Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an a-hole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Better at a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shawty drop a poodle with no top. But if I throw this money, she gon' drop. She don't wait in lines if it's too long. She don't try to wiggle, it's the roof off. Only wanna call when it cash out. Only take a pic when the booty out. She from Malibu, Malibu. If you ain't got a phone, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night, oh man. Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an a-hole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. In the lake, yeah, got no brakes, yeah. Living fast, Frankie Bobby, shaking bake, yeah. See the chain, yeah, it's a late, yeah. Swipe the chase, who else you wanna date, yeah. Straight to Nobu, on the coast, shopping in Whole Foods. Ada nggak error apa? Aku udah bilang enggak gitu. Baby going crazy. Aku udah bilang enggak usah PO. Kan dia bayar kayak kemarin kan 100 tuh ya 120. Spending
that he's running with an attitude. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Oh man, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an a-hole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Oh man, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an a-hole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I could sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Then you take my hand, finish my drink, say shall we dance? You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody who wants to fit in anyway. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear, and you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Cause I don't care, long as you just hold me near. You can take me anywhere, and you're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. We at a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Red your lips, I'd rather kiss them right back. With all these people all around, I'm crippled with anxiety, but I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind, and you make it better like that. Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah, yeah. When we walked in I said I'm sorry, but now I think that we should stay. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear, and you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh, yeah. Cause I don't care, long as you just hold me near. You can take me anywhere, and you're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. I'm losing my self-control. Yeah, it's starting to trickle back in, but I don't wanna fall down the rabbit hole. Cross my heart, I won't do it again. Jangan dong, no. Tell myself draw the line, and I do. Once in a while I trip up and I cross the line, and I think of you. And 2 years and just like that, my head still takes me back. Thought it was done, but I guess it's never really over. Oh, we were such a mess, but wasn't it the best? Thought it was done, but I guess it's never really over. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. I'll have to get over you all over again. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. I'll have to get over you all over again.
I guess I could try hypnotherapy. I gotta rewire this brain, 'cause I can't even go on the internet without even checking your name. I tell myself, draw the line, and I do. But once in a while I trip up and I cross the line. I think of you. 2 years and just like that, my head still takes me back. Thought it was done, but I guess it's never really over. Oh, we were such a mess, but wasn't it the best? Thought it was done, but I guess it's never really over. Just like that, my head still takes me back. Thought it was done, but I guess it's never really over. You shine like the starlight, the way you dance in the moonlight. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause it's toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the trains bring back all the memories, and the memories bring back you. There's a time that I remember when I didn't know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. 'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah. But everything gonna be alright. Gonna raise a glass and say, yeah. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the trains bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the trains bring back all the memories, and the memories bring back you.
bring back you. Memories bring back you. Memories bring back you. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. And the memories bring back you. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, out of mind. Oh, she's hot but a psycho, so let but she right though. At night she's screaming, out of mind. So make a curse, but she's a blessing. So rip your shirt within a second. You'll be coming back for seconds. With your play, you just can't help it. No, you're playing along. Let her lead you on. You'll be saying no, then saying yes. 'Cause she's messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, out of mind. Oh, she's hot but a psycho, so let her she right though. At night she's screaming, out of mind. Grab a cup, gun kinda crazy. She's poison but tasty. And people saying run, don't walk away. 'Cause she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, out of mind. See someone said, don't drink her potions. Just kiss your neck with no emotions. And when she's made, you know you love it. It tastes so sweet. And no, you're playing along. Let her lead you on. You'll be saying no, saying yes. 'Cause she's messing with your head. Oke, baik Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian yang sudah hadir di Zoom meeting pada sore hari ini, kami ucapkan selamat datang Bapak dan Ibu. Sebentar lagi kita akan langsung memulai acara kita pada sore hari ini. Nah, namun sebelum kita memulai, Bapak dan Ibu mungkin boleh saya meminta untuk rekan-rekan, terkhususnya yang baru pertama kali hadir di acara online Business Talk ini, saya minta teman-teman untuk dapat mengisi biodatanya di kolom chat yang ada di bawah ini, teman-teman ya. Dan nanti akan ada rekan saya Citra yang akan menginformasikan format dari biodata yang teman-teman bisa tuliskan di sana, yaitu ada nama, lalu kemudian juga pengundang yang mengundang teman-teman untuk hadir pada sore hari ini, serta juga nomor WhatsApp, teman-teman ya. Jadi sambil kita menunggu beberapa menit lagi kita akan mulai acara kita, boleh teman-teman untuk kita mengisi biodata kita gitu ya, agar data dari rekan-rekan semua yang baru pertama kali bergabung dengan acara kita pada sore hari ini dapat kita rekap dan dapat menjadi database buat kita selanjutnya. Oke, kalau begitu kita tunggu teman-teman beberapa menit lagi sambil menunggu rekan-rekan yang lain yang juga akan mulai bergabung. Dan juga mungkin kepada rekan-rekan leader dan juga teman-teman tenaga pemasar yang juga sudah bergabung hari ini, mungkin boleh teman-teman untuk merimain kembali calon undangan ataupun calon partnernya untuk bisa segera join ya teman-teman, karena beberapa menit ke depan kita akan segera memulai acara kita pada sore hari ini. Terima kasih. She's poison but tasty. And people saying run, don't walk away. 'Cause she's sweet but a psycho, a little bit psycho. And now she's screaming, out of mind. I'm
I'm so tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Oh. So tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Oh. Party. I try my best to meet somebody. Everybody around me's falling in love to our song. Faded, drinking a shot 'cause I can't take it. I don't think that they make anything that strong, so I hold on. I'm so tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Whoa. So tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Whoa. Strangers, I'm killing my lonely nights with strangers. And when they leave, I go back to our song. I hold on, Hurts like heaven, lost in the sun. Birds cut season, like you're still around. I can't unmiss you, and I need you now. I'm so tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Oh. So tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs. Oh yeah, I'm so tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Oh. So tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Wanna go home, wanna go home, wanna go home. Oh. Oh, sorry, didn't see you guys there. I was just reading the Book of Virtues. So thank you for watching our cover. If you liked it, give it a thumbs up. Make sure to pick up a copy of the Book of Virtues. Thank you so much to Bailey for being in this video. She crushed. You crushed it, dude. Thanks. I put you first, you adored it. Set fires to my forest. You let it burn, sang off key in my chorus. 'Cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Rose-colored glasses all distorted. Set fire to my purpose, and I let it burn. You got off on the hurting when it wasn't yours. We'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly. I needed to hate you to love me. To love, love, yeah. To love, love, yeah. To love. I needed to lose you to love me. To love, love, yeah. To love, love, yeah. To love. I needed to lose you to love me. I gave my all and they all know it. Then you tore me down and now it's showing. Too much you replaced us. Like it was easy, made me think I deserved it. Oke, baik. Semangat pagi rekan-rekan sekalian. Selamat datang di acara online Business Talk bertajuk
Success is my right, teman-teman ya. Senang sekali rekan-rekan sekalian kita bisa berjumpa pada sore hari ini. Perkenalkan teman-teman, nama saya adalah Lucky dan saya hari ini akan memandu acara ini kurang lebih sekitar 45 menit sampai dengan 1 jam ke depan ya, di mana hari ini sore hari ini teman-teman kita akan membahas dan kita akan berdiskusi atau berbincang-bincang seputar bisnis, teman-teman ya. Jadi ini adalah acara yang sangat produktif gitu ya, dan terima kasih buat rekan-rekan sekalian yang baru pertama kali hadir di acara online Business Talk ini, karena rekan-rekan semua tidak salah gitu ya mengorbankan waktu dan juga kuota Anda pada sore hari ini ya, untuk dimana hari ini kita akan sama-sama mendengarkan teman-teman tentang suatu konsep bisnis yang luar biasa ya, apalagi di tengah situasi pandemik seperti ini ya. Saya yakin banyak sekali yang mengalami dampak dari situasi pandemik ini, teman-teman. Nah, namun hari ini teman-teman ya, izinkan kami gitu ya memperkenalkan tentang suatu konsep bisnis yang dimana anti resesi, anti depression, teman-teman ya. Karena perlu teman-teman ketahui ya bahwa bisnis yang sedang kita jalankan pada saat ini adalah bisnis yang benar-benar kuat, teman-teman ya. Nah, apalagi di situasi seperti ini justru malah bisnis kita mengalami pertumbuhan, teman-teman ya. So, teman-teman, saya sarankan teman-teman untuk tetap stay tune dari awal hingga akhir acara ini, teman-teman ya, agar rekan-rekan semua mendapatkan pemahaman yang lengkap, dan tentunya teman-teman juga kami harap gitu ya bisa segera bergabung dengan keluarga besar di bisnis kami. Oke? Nah, baik, mungkin boleh saya minta Beli Putu untuk bisa membesarkan mungkin ya untuk suara sound dari musiknya, atau mungkin boleh sebelum itu dilakukan Beli Putu, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman ya, siapa saja narasumber dari kedua pembicara kita pada sore hari ini. Nah, sudah tampil di layar kaca Bapak dan Ibu sekalian ya, di sini ada 2 orang ya teman-teman, ada seorang pria gagah dan seorang wanita cantik gitu ya di layar kaca ini. Nah teman-teman, sebelum kita memanggilnya teman-teman, nah perkenalkan terlebih dahulu teman-teman. Yang pertama yaitu adalah Bapak Prana Wahyudi. Beliau adalah seorang agency director dari Pru Citra Agency, teman-teman ya. Dan satu lagi di sebelah kanan ada Ibu Niketut Sukayasmini, yaitu juga adalah seorang agency director dari Pru Karisma Agency ya. 2 orang ini adalah orang-orang hebat teman-teman, dan luar biasa gitu ya. Beruntung sekali kita pada sore hari ini karena kedua orang ini nanti teman-teman akan sharing kepada kita terkait mengenai konsep bisnis dan juga pengalaman beliau menjalankan bisnis ini gitu ya. Oke, nah sebelum kita mulai teman-teman, sekali lagi saya juga ingin mengingatkan kembali, yaitu adalah buat rekan-rekan sekalian yang baru pertama kali hadir di acara online Business Talk ini, kami mengharapkan untuk teman-teman bisa mengisi biodata di kolom chat yang ada di bawah ini teman-teman ya, dengan format mengetikkan nama, lalu kemudian pengundang teman-teman semua, dan juga nomor WhatsApp. Oke? Nah, kami tunggu teman-teman untuk registrasi, untuk menginformasikan biodatanya ya, dan langsung saja teman-teman, kita akan langsung mulai acara kita pada sore hari ini. Dan kalau begitu boleh mungkin Beli Putu tampilkan slide untuk kedua profil dari kedua pembicara kita pada sore hari ini. Oke, nah baik teman-teman semuanya, boleh terlebih dahulu, boleh kembali sedikit Beli Putu. Kalau begitu teman-teman boleh saya panggilkan terlebih dahulu, saya undang untuk masuk ke dalam meeting Zoom ini, yaitu Bapak Prana Wahyudi dan Ibu Niketut Sukayasmini. Selamat pagi Pak Prana Wahyudi dan Bu Niketut Sukayasmini. Oke, wow. Beli Putu boleh tolong di-take out sebentar slide-nya, biar wajah dari Pak Prana Wahyudi dan Ibu Sukayasmini bisa tampil nih gitu ya, wajah ganteng dan cantiknya Pak Prana Wahyudi dan Bu Sukayasmini bisa dilihat oleh partisipan kita. Oke. Oke, semangat pagi Pak Yudi. Wah, apa kabar Pak Yudi? Pagi. Luar biasa. Oke, satu lagi mungkin Bu Sukayasmini boleh diaktifkan kameranya dan juga mic-nya. Selamat pagi Bu Sukayasmini. Selamat pagi Pak Luki. Oke, apa kabar Ibu? Kabar baik. Wow. Luar biasa dahsyat, yes, tentunya kayak gitu ya. Oke, terima kasih nih buat Prana Wahyudi dan juga buat Bu Sukayasmini nih ya, udah menyempatkan waktunya ya di hari libur ya, di hari Sabtu yang harusnya ini waktu enjoy, waktu santai, tapi Bapak dan Ibu mau meluangkan waktunya untuk bisa berdiskusi dengan kita ya pada sore hari ini. Nah, Pak Prana Wahyudi dan Bu Sukayasmini ini saat ini posisinya lagi di rumah, di kantor, atau mungkin lagi di luar rumah atau gimana nih? Boleh tahu nggak nih? Saya di perusahaan saya di Tabanan, Pak.
Pak Luki. Oke, ya. Pengalaman Di perusahaan gitu ya, yang sekaligus juga rumah gitu ya, home sweet home gitu ya, Bapak Yudi ya, di Tabanan gitu ya. Nah, Ya. mungkin boleh juga nih cantum ini siapa aja nih teman-teman ya yang datang juga dari Tabanan, boleh nih tulis di kolom chat gitu ya, siapa aja yang dari Tabanan gitu ya, siapa tahu gitu kan nanti bisa ketika situasinya sudah membaik gitu ya teman-teman bisa meeting bareng dengan Pak Yudi gitu ya, bisa diskusi-diskusi bareng gitu ya Pak Yudi, boleh ya Pak Yudi ya? Siap. Dengan senang hati Pak Luki berbagi. Iya. Kalau Bu Sukayasmini nih, lagi di mana nih Bu sekarang nih Bu? Lagi di rumah Pak Luki, Oh, biasa. lagi di rumah juga ya. Waduh, Ibu enak banget ya Bu ya. Ibu Iya, sambil di rumah sambil ngejalanin bisnis ya berarti ya Bu ya? iya Pak Luki di rumah. Waduh, Ini enak banget ya. terus ngecor. Oh iya, keren ya Bu ya. Wah Bu, nanti boleh ya bagi-bagi ke kita ya Bu ya. Gimana sih Bu caranya menjalankan bisnis sambil di rumah, sambil dengan keluarga, tapi duit tetap ngalir gitu ya Bu ya. Nanti boleh sharing dengan kita ya Bu ya. Oke Pak Luki. Oke teman-teman, nah ini keren ya teman-teman ya. Jadi dua pembicara spesial kita ini teman-teman ya, beliau-beliau ini ya di tengah situasi pandemik saat ini teman-teman. Seperti yang kita ketahui gitu ya, kita sekarang sedang memasuki yang namanya kalau di Jakarta kan namanya PSBB. Kalau di Bali ini apa namanya? Saya lupa. PKM ya. Ya, PKM. Nah, kurang lebih sama gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman pasti dong ya banyak yang mengalami bahwa di tengah PKM ini banyak yang sulit untuk mobilitas gitu ya, apalagi untuk bekerja dan mendapatkan income. Nah, tetapi teman-teman ada nih sebuah bisnis yang dijalankan oleh Pak Prana Wahyudi dan Ibu Sukayasmini. Nah, yang dimana teman-teman mau situasinya normal, mau situasinya PKM gitu ya, ataupun dalam tanda kutip ya teman-teman ya amit-amit gitu ya, lockdown sekalipun teman-teman, ini ada sebuah bisnis yang tidak terpengaruh dengan situasi apapun teman-teman ya, dan ini keren banget gitu ya. Kita sore ini mau bincang-bincang langsung. Nah, oke, langsung saja Sam boleh minta Beli Putu untuk bisa menampilkan slide-nya. Oke, boleh di next. Nah, oke. So, teman-teman semuanya, kita akan langsung mengenal dulu ya teman-teman ya. Sebelum kita ngomongin bisnis, kita mau mengenal dulu nih gitu ya profil dari pembicara kita nih teman-teman ya. Nah yang pertama di sini kalau kita bisa lihat gitu ya, ini ada seorang Pak Prana Wahyudi nih ya, di mana di sebelah kiri ini adalah before dan di sebelah kanan ini yang after. Ini Pak Prana Wahyudi yang bule atau yang mana nih? Oke ya, udah ada di lingkaran merah teman-teman ya. Oke. Boleh tapi agak gosong Pak Luki. Ya, ini kayaknya kelamaan di kitchen nih kayaknya waktu di pesiar kemarin nih kayaknya Pak Yudi gitu ya. Oke, nah Pak Yudi boleh dong cerita sedikit Pak Yudi tentang latar belakang dari Pak Yudi ya, mungkin dari foto ini bisa diceritakan mungkin latar belakang Pak Yudi sebagai apa sebelum menjalankan bisnis ini dan kemudian apa sih alasan Pak Yudi menjalankan bisnis ini dan kemudian seperti apa? Silakan Pak Yudi, boleh. Waktu dan tempat kami. Boleh saya sapa teman di sini dengan teman-teman boleh? Boleh, silakan. Iya, boleh ya. Teman-teman sekalian, kenalkan nama saya Prana Wahyudi. Background saya adalah sarjana ekonomi tamat tahun 99. Kenapa saya ke kapal pesiar? Sebenarnya adalah karena alasan saya melihat di usia saya nanti saat ini, di usia 40 ini, di mana saya ada orang-orang tua, yang sebenarnya sudah ada 7 orang tua, tapi 2 sudah berusia, yang akan menjadi tanggungan hidup saya. Nah, saya berpikir pada saat usia itu saya harus punya income minimal. Pada saat itu, waktu itu saya SMA, menghitung paling tidak angka 10 juta. Ternyata di kenyataan lebih dari itu. Nah, pada saat saya tamat kuliah tahun 99 itu, satu-satunya pekerjaan yang bisa menghasilkan di atas 10 juta adalah kapal pesiar. Nah, yang paling lucunya adalah saya tuh masuk orang yang nekat, saya orang yang sarjana ekonomi melamar ke kapal pesiar, kira-kira diterima atau enggak? Ternyata baru keinginan ada, ingin mendapatkan pendapatan 10 juta, baru melamar di kapal pesiar, diusir. Karena ditanya, punya pengalaman kerja hotel? Tidak. Punya pengalaman training di hotel? Tidak. Punya sekolah perhotelan? Tidak. Bahasa Inggris? Tidak. Nah, ada 4 hal itu yang tidak bisa saya penuhi. Otomatis saya diusir dari sekolah kapal pesiar itu, udah kamu belajar dulu. Nah, kalau telah kamu selesai, baru boleh balik ke sini lagi. Nah, cuma namanya saya semangat, karena kebutuhan harus saya punya income di atas 10 juta pada saat itu saya pikirkan, saya fight, saya training di hotel, kemudian saya ngelamar kerja bersamaan, kemudian di 3 bulan berikutnya ada bukan, saya balik lagi, dan saya ngelamar di perusahaan profesional itu, dan lolos.
Nah itu cerita why-nya saya kenapa di kapal pesiar pada saat itu. Dan tapi namanya nasib tidak bisa seindah yang diinginkan. Ternyata baru 5 tahun saya berlayar di kapal pesiar, orang tua saya terkena stroke di tahun 2005. Nah segala impian itu berubah. Nah pada saat impian itu berubah, pada saat itulah nahkoda kapal harus saya pindahkan. Yang dimana pada saat itu saya melihat salah satu peluang yang ada adalah di prudensial, yang mana income-nya harus bisa menyamai pada saat saya di kapal pesiar pada saat itu. Nah itu salah satu background saya kenapa join di kapal pesiar Pak Luki dan teman-teman sekalian. Oke, baik. Berarti ini berangkat dari sebuah peristiwa begitu ya Pak Yudi ya, yang mengharuskan Pak Yudi harus mengubur mimpi di kapal pesiar, sehingga ya mungkin ini ada yang mengalami juga mungkin ya di antara rekan-rekan yang hadir di tempat ini, mungkin sudah punya mimpi ingin mencapai sesuatu, tapi mungkin karena ada situasi kondisi yang membuat kita harus meninggalkan itu semua, sehingga ya mau tidak mau gitu ya teman-teman, kita harus meninggalkan mimpi kita. Nah lalu kemudian gimana nih story-nya Pak Yudi, sehingga apa alasan Pak Yudi bergabung di bisnis prudensial ini? Boleh cerita Pak Yudi? Oke, kembali ke tadi, karena tidak ada pilihan lain. Karena tidak ada pilihan ya Pak ya? Kebutuhan saya harus memang banyak, dan saya melihat adik saya itu, dan sekarang jadi leader saya, Ibu Made Pertiwi Penyarikan. Nah, beliaunya di Prinsa tahun 2006 pada saat itu. Saya gabung itu di akhir 2010. Di awal saya tidak mau, karena Bu Tiwi udah punya bisnis sendiri, udah sukses. Dan saya punya jalan sendiri, udah sukses. Tapi seiring waktu dengan melihat perkembangannya Ibu Tiwi yang begitu suksesnya cepat, setiap tahun ganti mobil, setiap tahun bisa jalan-jalan, setiap tahun nambah aset. Nah, saya tuh berpikir, nah bisnis yang saya lakukan pada saat itu sebelum join di Prudential adalah saya punya usaha konsultan. Saya menghandle 5 perusahaan pada saat itu. Perusahaan yang untuk pengurusan masalah akunting, masalah pajak, masalah program. Nah, itu saya lakukan di 5 perusahaan. Nah, ternyata untuk menambah 1 perusahaan lagi, otomatis kan untuk menambah income nih, kok ternyata lebih ribet ya. Waktu saya makin banyak, makin habis. Dan pekerjaan numpuk dia. Hal yang membuat saya juga harus penting setir adalah istri saya sendiri. Nah, saya punya 5 perusahaan menghandle untuk konsultannya, ternyata istri saya seorang PNS, kok besaran dia gajinya juga. Nah, rasa ego saya sebagai laki itu terbakar, Pak Luki. Nah, saya harus cari nih, yang kayak adik saya, sebagai leader saya, contoh saya, maka saya mengikuti jejaknya Bu Tiwi. Akhirnya saya membandingkan diri, menawarkan. Dulu ditawarkan oleh Bu Tiwi, saya nolak. Nggak mau, bisa apa, itu gitu di awalnya. Ini ternyata kebutuhan dan rasa malu dengan seorang istri, ya udah, oke dah saya ikut sekarang Tiwi, gitu saya bilang sama adik saya. Saya mulailah start pada saat itu, Pak Luki. Oke, yes. Wow, jadi ini menarik ya teman-teman, kisah dari Pak Pranawahyudi ini, dari jatuh bangunnya beliau gitu ya, dari sebuah hasrat mimpi yang ingin beliau capai, kemudian beliau memulai bisnis ini dengan dalam tanda kutip tidak ada pilihan, betul ya Pak Yudi ya, sehingga mau tidak mau gitu teman-teman ya, tidak ada bisnis yang, karena yang namanya bisnis pasti perlu, kita tahu gitu ya, perlu modal gitu kan. Nah, tapi mungkin beliau ketika datang pulang ke Indonesia mungkin dengan situasi yang terbatas. Nah, namun teman-teman, nah ini ada kabar baik nih ya, dari kisah Pak Yudi tadi kita bisa mendapatkan satu informasi teman-teman terkait bisnis ini ya. Bisnis yang akan kita jalankan ini teman-teman, ini adalah bisnis tanpa modal gitu ya teman-teman. Nah, nanti seperti apa kita akan masuk lebih dalam lagi. Nah, Pak Yudi juga boleh ceritakan dong Pak Yudi, yang di foto sebelah kanan nih Pak Yudi, ini foto ya lagi di mana nih Pak Yudi? Di Singapura, betul ya Pak Yudi ya? Ini kalau boleh ceritakan ini momen apa nih Pak Yudi? Nah, inilah karena saya ikuti jejak leader saya, Bu Pertiwi, otomatis saya ingin keluarga saya bisa seperti Bu Pertiwi juga, bisa diajak ke luar negeri dengan biaya. Dalam artian kita bekerja, hasilnya perusahaan akan membayarkan. Ini hasil dari perusahaan yang dimana pada saat kontes agensi saya mampu melampaui prestasi itu, Pak Luki. Wow, keren Pak Yudi. Jadi Pak Yudi ini bukan cuma saya merasakan Pak Luki, tapi kemenangan saya bisa rasakan pada anak-anak saya dan istri saya, Pak Luki. Itu yang momen yang paling penting dan kemasan yang paling penting ingatannya. Ya. Yes, menarik ya. Jadi teman-teman semuanya, nih kita bisa melihat
melihat dari cerita Bapak Prana Wahyudi ya teman-teman, bahwa kalau misalkan nih teman-teman, biasanya kita kalau mau keluar negeri pasti dong ya, apakah kita entah itu karyawan atau pebisnis, pasti dong kita mengeluarkan yang namanya budget pribadi, benar nggak? Beli tiketnya, pesawat dan sebagainya. Nah, namun di bisnis ini ya kita bisa lihat nih Pak Prana Wahyudi udah menjalankan bisnisnya tanpa modal, udah setelah itu tentu dong ya dapat income ya dari hasil bisnis yang dijalankan. Nah, yang menarik adalah reward-nya teman-teman ya. Jadi di sini Pak Prana Wahyudi ini berangkat ke luar negeri gitu ya teman-teman, ini bareng keluarga tanpa biaya pribadi. Betul ya Pak Yudi ya? Karena ini adalah pemenangan kontes. Wow, keren banget nih teman-teman. Nah, ini adalah salah satu hal menariknya teman-teman. Masih banyak hal yang menarik lain yang ada di bisnis ini. Nah, ini salah satu dari Pak Prana Wahyudi saja sudah bisa kita lihat gitu ya teman-teman ya. Keren banget gitu kan. Kita dapat income-nya oke, lalu kemudian reward jalan-jalannya pun juga kita nggak keluarin budget pribadi. Waduh, jadi uangnya istilahnya berarti terkumpul di kantong kita teman-teman ya. Nah, oke. Kalau begitu boleh kita berlanjut ke slide berikutnya. Dan di slide berikutnya kita akan melihat ya sosok pembicara kedua kita, yaitu Ibu Sukayasmini. Semangat pagi Ibu Sukayasmini. Semangat pagi Pak Luki. Ya, wow. Senang sekali nih Bu kita bisa ketemu ya di Zoom online hari ini. Nah, Bu Sukayasmini, boleh dong Bu ceritakan nih ya dari slide yang ada di layar kaca kita saat ini. Di sini ada foto before dan after Ibu sebelum ataupun sesudah menjalankan bisnis ini. Nah, boleh cerita nggak Bu, ini latar belakang Ibu apa, lalu kemudian juga apa sih alasan Ibu untuk bergabung di bisnis ini Bu? Silakan Bu Sukayasmini. Gini Pak Luki, saya latar belakang sebagai karyawan toko Pak Luki. Waktu itu, tahun berapa itu, sekitar ada 10 tahun saya menjadi karyawan toko Pak Luki. Ya, dengan income biasalah karyawan toko, dengan income gaji pokok aja 80 waktu itu Pak Luki, ya paling membawa uang dah 1,5 juta per bulan ya Pak Luki. Background saya sebagai karyawan toko, tidak lebih Pak Luki. Tapi saya ketemu Prudential ini, sehingga ya banyaklah perubahan yang saya dapatkan dari bisnis Prudential ini Pak Luki. Oke. Wow, jadi ini Bu berawal dari seorang karyawan ya Bu ya? Iya. Yes. Nah, lalu kemudian Bu Sukayasmini, boleh ceritakan ke kita nggak Bu, latar belakang dan alasan mengapa Ibu join di bisnis Prudential ini Bu? Gini Pak Luki, saya waktu itu berhenti jadi karyawan toko Pak Luki karena ada alasan tertentu. Anak saya yang kedua nggak mau, dia susu nggak mau, nyusu nggak mau, semuanya nggak mau. Akhirnya di 2005 saya berhenti jadi karyawan toko gitu. Yang saya bilang mandah gitu, seperti itu Pak Luki. Saya berhenti karena kalian terpaksa, nggak ada yang ngajarnya. Akhirnya di tahun 2009 ya saya diajakin sama leader saya Bu Nuri untuk menjalankan bisnis Prudential. Saya waktu itu menolak bisnis Prudential, sedangkan saya aja nggak ada pengalaman apa. Saya kerja di toko, nggak pernah ngobrol dengan orang. Apa yang mesti saya bicarakan nanti? Pokoknya banyaklah penolakan yang muncul dalam diri saya, Pak Luki. Saya nggak mau waktu itu menjalankan bisnis Prudential. Oke, menarik Bu Sukayasmini. Jadi teman-teman mungkin gitu ya, di antara kita yang hadir di Zoom meeting pada sore hari ini, mungkin juga ada kita yang mengalami story yang sama gitu ya. Kita mungkin saat ini sedang ada di posisi kita sebagai seorang employee atau karyawan, dan mungkin kita juga selama ini ingin sekali punya hasrat memiliki bisnis sendiri. Tentu dong ya teman-teman, kita pasti nggak pengen dong kita kerja terus sama orang. Kan begitu ya Bu Sukayasmini ya. Nah, jadi tapi mungkin juga teman-teman banyak yang punya kendala, mungkin modal kayak tadi ya. Terus kemudian yang kedua, ada alasan menarik di sini yang kita bisa dapatkan dari Bu Sukayasmini, yaitu terkait mengenai waktu dengan keluarga. Betul ya Bu Sukayasmini ya? Ya, jadi tadi udah diceritakan bahwa beliau punya waktu yang sangat sedikit dengan anaknya, dengan keluarganya. Nah, itu adalah salah satu alasan mengapa beliau memutuskan untuk join di bisnis ini. Karena teman-teman sesungguhnya bisnis yang sedang kita jalankan saat ini adalah bisnis yang dimana kita memiliki kebebasan waktu, teman-teman ya. Kita mau jalankan bisnis ini kapan aja, itu kita yang menentukan ya. Nah, kemudian juga Bu Sukayasmini juga tadi bercerita juga tentang modal skill gitu ya teman-teman ya, di mana beliau adalah seorang karyawan yang
mungkin tidak punya pengalaman dalam berbisnis. Nah, tapi teman-teman, luar biasanya, saya juga nanti akan ceritakan teman-teman ya, terkait mengenai sistem yang ada di dalam sebuah bisnis ini yang bisa membantu Anda, apapun latar belakang Anda, apapun pengalaman Anda, latar belakang pendidikan Anda bisa mendapatkan kesuksesan di bisnis ini, teman-teman, bersama dengan kami semua. Nah, Bu Skesmi, boleh kita lanjut ya, Bu ya? Nah, ini di foto di bagian sebelah kanan nih, Bu ya. Kalau di sebelah kiri kan kita tadi udah cerita gitu ya, Ibu adalah seorang karyawan, bisa kelihatan di situ ya, Bu ya. Ketika Ibu kayaknya lagi mungkin lagi ngurus dokumen atau nota dan sebagainya gitu ya. Nah, di sebelah kanan ini kok kayaknya kelihatannya happy banget sih, Bu. Ya, di sebelah kanan ini kayaknya happy banget nih Bu Sukayasmini nih gitu ya. Beda banget nih raut wajahnya ketika masih menjadi karyawan dan ketika sudah menjalankan bisnis ini. Nah, boleh cerita nggak Bu Sukayasmini di sebelah kanan ini foto pas lagi ngapain dan momennya momen apa nih Bu Sukayasmini? Boleh ceritakan Bu, silakan. Ceritakan Pak Luki ya. Ya, saya sangat bersyukur sekali karena terpaksa dulu menjalankan bisnis prudensial ini, paksa bisa akhirnya terbiasa bahkan mencintai sekali bisnis ini sekarang Pak Luki. Karena saya banyak mendapatkan berkah di prudensial ini Pak Luki. Background saya seorang karyawan, tapi karyawan pun akhirnya bisa ya sukses lah Pak Luki. Yang tidak pernah membayangkan bagaimana bisa jalan-jalan ke luar negeri, bagaimana bisa punya ATM. Karena sebelumnya jadi karyawan Pak Luki, terus terang, dan teman-teman semua, saya nggak tahu namanya itu apa ATM. Orang saya lihat, kok gampang ya keluar uang dari mesin. Terus terang aja culun saya dulu Pak Luki. Saya bagaimana bangganya saya itu bisa join di Prudential ini. Sehingga banyak sekali perubahan yang saya dapatkan. Ya saya bisa yang namanya luar negeri. Setiap tahun bahkan Pak Luki saya bisa mendapatkan perjalanan ke luar negeri. Tahun 2013. Tiap tahun ke luar negeri ya Bu ya? Ya, ini di Beijing ini Pak Luki. Di Beijing sama Macau. Coba kalau wah keren nih ya. Bisnis di Prudential, gak bakalan saya tahu apa itu luar negeri. Mana itu luar negeri. Banyak sekali berkah. Iya. Kan di sini. Gitu, iya Pak. Ibu. Iya, wah keren banget ya teman-teman semuanya. Ini kita baru ngomongin latar belakang gitu ya. Nah, kita belum ngomongin bisnis saja udah menarik banget gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi ya supaya membuat acara ini lebih seru teman-teman ya, sebelum kita masuk ke next slide ya, saya ingin memberikan suatu polling nih buat teman-teman semuanya ya. Semua yang hadir di tempat ini, saya ingin teman-teman bisa menjawab polling ini. Ya, nah saat ini pollingnya sudah muncul di layar kaca teman-teman ya. Nah kita ingin bertanya nih teman-teman ya, dari 40 partisipan yang hadir di ruangan saat ini ya, ada di Zoom kali ini, mungkin kita ingin tahu teman-teman ada di rentang usia berapa sih? Nah boleh tuh teman-teman ya, silakan langsung diklik aja ya, kemudian teman-teman silakan submit atau send ya. Nah oke, di sini wow ternyata banyak juga nih ya yang usia muda nih teman-teman, 17 sampai 25 tahun ya, kemudian juga usia 26 sampai 35 tahun. Wah, ini banyak banget nih teman-teman ya. Nah, ini menandakan berarti banyak usia produktif nih yang hadir di Zoom kita pada sore hari ini gitu ya. Oke, terus teman-teman kita masih tunggu ya, masih baru 47% yang mensubmit vote-nya, baru 18 orang dari 38 partisipan. Oke, kami masih tunggu. Ya, nah teman-teman kita pengen tahu gitu ya bahwa yang hadir di Zoom kali ini kan ada yang baru pertama kali bergabung dan ada yang sudah bergabung. Nah kita ingin melihat teman-teman horizon dari usia gitu ya yang sedang menjalankan bisnis ini dan yang akan tertarik untuk menjalankan bisnis ini adalah di rentang usia berapa saja teman-teman ya. Oke, baik kita masih tunggu ya buat rekan-rekan yang lain yang belum mensubmit polling usia Anda ya, kita masih tunggu ya, berapa sih usia Anda saat ini ya. Teman-teman, saya harap ini jawabannya jujur ya, karena tenang aja teman-teman ya, nama teman-teman tidak akan muncul di sini gitu ya. Jadi jangan takut, wah nanti usia saya ketahuan lagi, enggak teman-teman ya. Kita cuma pengen tahu aja nih. Jadi yang ikut di Zoom kita kali ini rentang usianya berapa aja. Oke, teman-teman, saya masih tunggu 10 detik lagi ya. Masih baru 24 orang nih ya yang mensubmit. Oke. 5 detik lagi. Sudah, teman-teman ya? Oke, baik. Kalau gitu saya akhiri polling kita. Nah, teman-teman. Nah, bisa dilihat ya hasilnya.
Oke, nah ini dia. Ya, jadi paling banyak yang hadir di Zoom meeting pada sore hari ini adalah di rentang usia 36 sampai 45 tahun. Nah, ini berarti teman-teman, nah ini adalah usia-usia produktif ya, usia-usia yang matang gitu ya teman-teman dalam kita menjalankan suatu bisnis. Dan saya yakin nih 39 orang yang ada di bagian ini adalah orang-orang yang mungkin setengahnya adalah leader-leader yang sudah menjalankan bisnis ini gitu ya, dan setengahnya juga mungkin ada orang-orang yang baru ingin tertarik untuk menjalankan bisnis ini. Nah, kemudian juga yang menarik teman-teman ya, di rentang usia milenial nih ya, di usia 17 sampai 25 tahun dan sampai 35 tahun ini lumayan banyak nih. Nah, ini menandakan teman-teman bahwa di era saat ini adalah era milenial untuk bergerak teman-teman ya. Nah, saya yakin dan percaya teman-teman semua yang masih milenial gitu ya, yang masih seusia saya ya. Ya teman-teman jangan nggak usah tanya usia salah ya gitu ya, lihat aja wajahnya gitu ya teman-teman ya. Oke, nah jadi buat usia-usia milenial yang hadir pada sore hari ini, nah saya harap sih teman-teman juga memiliki antusias dan juga belajar dari senior-senior kita ini untuk kita juga bisa sukses sama seperti mereka. Oke. Nah, oke, nah teman-teman sebelum kita lanjut, tadi kan juga sudah kita lihat nih teman-teman ya, latar belakang dari Pak Pranawahyudi dan Bu Sukayasmini di mana before dan afternya. Nah, kita lihat tadi afternya beliau melakukan yang namanya perjalanan atau traveling. Nah, di mana di situ pasti adalah hal yang mengasihkan. Nah, saya ingin mengeluarkan polling berikutnya, teman-teman ya, yaitu adalah seputar tentang tadi saya belum share resultnya ya. Nah, ini adalah hasil polling kita yang sebelumnya, teman-teman ya, by the way. Oke. Ya, nah ini jadi 39% di rentang usia 36 sampai 45% dan sisanya itu paling banyak adalah milenial, teman-teman. Tapi sebenarnya yang paling banyak di sini semuanya adalah usia produktif, teman-teman ya, dari 17 sampai 45 tahun, teman-teman ya. Jadi ini adalah usia-usia produktif, oke. Nah, nah berikutnya teman-teman, saya ingin meluncurkan saya dulu pollingnya. Saya ingin meluncurkan polling yang kedua, teman-teman sebenarnya. Oke. Mohon ditunggu sebentar ya. Nah, baik. Nah, teman-teman, saya ingin meluncurkan polling yang kedua. Silakan Anda jawab dengan cepat, teman-teman ya. Yaitu adalah pertanyaannya mengenai apakah hobi Anda. Silakan, teman-teman. Ya, nah di situ ada traveling, ada memasak, ya, ada olahraga, kuliner dan sebagainya. Boleh, teman-teman ya. Saya tunggu 1 menit ke depan ya untuk teman-teman bisa jawab. Wah, ini banyak juga nih yang suka traveling nih ya, 88% nih 7 orang. Nah, kemudian juga ada yang bermain musik dan bernyanyi gitu ya. Nah, ada juga yang kuliner nih teman-teman ya. Ada juga yang olahraga. Keren ya. 16% menjawab bekerja, teman-teman ya. Waduh, saya nggak tahu nih siapa yang menjawab bekerja gitu ya. Tapi ini keren banget gitu ya. Hobinya suka kerja ternyata, teman-teman ya. Terus juga, ini ada 4% yang menjawab belanja. Wah, ini saya yakin pasti kebanyakan ibu-ibu nih pasti nih ya. Belanja online nih pasti ya. Oke, traveling nih yang masih paling banyak nih. Oke, teman-teman, kita masih punya sekitar 15 detik lagi ya. Saya tunggu teman-teman ya, masih baru 24 orang nih yang mengisi pollingnya. Oke. Silakan teman-teman. Ya, 5 detik lagi buat yang belum. Oke, saya akhiri teman-teman ya. Nah, saya sebentar lagi akan munculkan hasilnya. Nah, ini dia. Nah, bisa kita lihat nih ya. Hasilnya adalah yang paling banyak adalah traveling. Waduh, gitu ya. Nah, berarti ini semuanya adalah orang-orang yang suka jalan-jalan gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah kuliner, teman-teman. Ini udah satu paket, ya nggak sih? Udah traveling, kuliner tuh udah pasti adalah satu aktivitas yang pasti akan dilakukan secara bersamaan. Nah, teman-teman, ini menarik nih ya. Kenapa saya luncurkan polling ini? Nah, tujuannya adalah teman-teman, saya ingin mengetahui minat dari teman-teman sekalian apabila teman-teman memiliki waktu lebih dan uang lebih. Apa sih yang teman-teman bakal lakukan? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa traveling dan kuliner ini ada di posisi yang paling atas, teman-teman. Nah, ini menandakan bahwa selain bekerja, selain Anda melakukan aktivitas untuk mendapatkan income, Anda juga ingin melakukan aktivitas yang menyenangkan ini. Nah, teman-teman, kerennya adalah ya, selain kita bisa mendapatkan income yang luar biasa di bisnis ini, kita ternyata juga bisa loh menuangkan hasrat kesenangan kita dalam hal traveling dan kuliner. Nah, berarti sudah bisa dipastikan nih, semua rekan-rekan yang hadir di sore hari ini semuanya pasti akan tertarik menjalankan bisnis ini. Oke? Nah, kalau begitu berikutnya boleh saya minta Beli Putu untuk kita menampilkan slide berikutnya. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Oke, boleh ditampilkan slide-nya.
Nah, boleh di next deh. Oke, nah ini boleh tahu ini foto siapa ini ya? Punya Pak Prana Wahyudi atau Bu Sukaesmini? Saya, Pak. Oh, punya Ibu. Oke, Bu Sukaesmini ya? Iya, Pak. Ya, di sini ada gambar di mana sedang mengupgrade gitu ya untuk tempat sembahyang dan membeli hasil keempat, dia membeli mobil ya. Wah, ini keren banget nih mobilnya ya, Toyota Fortuner terbaru. Nah, Bu Sukaesmini boleh cerita Bu, ini hasil kerja dari Prudential dong tentunya Bu ya. Boleh ceritakan nggak Bu tentang story dari kedua hal ini? Silahkan Bu Sukaesmini. Iya, Pak Luki. Ya, saya pun baru tahu kalau dulu karyawan saya nggak tahu apa namanya goal, apa namanya itu bermimpi. Saya join di Prudential, Pak Luki. Selain saya dapatkan income, saya juga dapatkan wawasan, ilmu dari Babe Januri, dari senior-senior yang lain, dari leader-leader yang lain, pokoknya banyak motivator yang lain, sehingga wawasan saya terus bertambah. Maka di sini dengan bisnis Prudential ini, saya tahu apa itu goal, Pak Luki. Akhirnya saya kuatkan goal saya di sini, karena setiap orang itu katanya berhak untuk bermimpi. Kalau dulu bermimpi pun saya nggak berani, Pak Luki. Nggak tahu namanya mimpi seperti apa, gitu. Takut nanti jatuh, kan gitu, Pak Luki. Oke. Iya. Saya baru tahu bahwa kita boleh bermimpi setinggi-tingginya di Prudential ini. Dan kita punya goal. Akhirnya saya mempunyai goal yang sebelum di Prudential saya sudah membayangkan bagaimana punya tempat suci yang mewah, yang bagus, gitu. Akhirnya tercapai juga impian saya itu di tahun 2015, Pak Luki, berkat Prudential. Dan keren. impian itu, langsung saya setelah punya goal membuat tempat suci, ya saya punya goal lagi, Pak Luki. Karena dibilang sama senior-senior, motivator, Babe Januri, saya berterima kasih sekali banyak pelajaran dari Babe Januri, sehingga saya bikin goal lagi, Pak Luki. Saya bikin goal untuk beli mobil, kendaraan gitu loh. Akhirnya saya beli mobil Fortuner. Ini mobil yang ketiga, Pak Luki. Kalau pertama mobil saya, terus yang kedua Avanza, yang ketiga ini mobil saya, Pak Luki. Wow, keren banget nih Bu Sukaesmini ya. Jadi dari semuanya ini dari Prudential ya Bu ya berarti ya? Nih, saya nggak ada bisnis lain lagi, semuanya berkat Prudential. Gitu. Oke, wah menarik nih teman-teman ya. Jadi menurut Bu Sukaesmini berarti penting ya Bu ya kita memiliki goal ya Bu? Ya penting sekali Pak Luki. Mungkin yang lain sebelum di Prudential udah tahu apa itu goal. Kalau saya baru tahu goal itu di bisnis Prudential ini. Karena sangat keren. Punya goal gitu. Yes ya teman. Yes. Setuju sekali Bu Sukaesmini ya teman-teman. Kita bisa belajar dari seorang Bu Sukaesmini bahwa penting sekali untuk kita memiliki goal itu yang pertama. Dan yang kedua juga tadi yang saya dengarkan yaitu adalah ketika beliau sudah mencapai satu goal, nah maka beliau harus memiliki goal berikutnya. Nah itu menandakan apa teman-teman? Berarti kita tidak boleh hidup tanpa memiliki mimpi ataupun tujuan. Betul ya Bu Sukaesmini ya? Jadi beliau mungkin saat ini pun juga pasti Bu Sukaesmini saya yakin juga pasti punya goal yang ingin dicapai. Betul ya Bu ya? Ya, saya sedang proses ini membuat rumah lantai 2, Pak Luki. Ya, mohon doanya dilancarkan. Gitu. Pasti, Bu. Pasti. Yes, udah bisa kelihatan Bu ya. Ibu udah bangun tempat yang pertama ya teman-teman. Ini saya belajar nih teman-teman ya dari beliau ini. Bu Sukaesmini ini mendahulukan yang namanya antara hubungan kita dengan Tuhan gitu ya. Nah, seperti sila Pancasila kita yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Nah, ini menandakan teman-teman ya bahwa dengan tingkat ketakwaan kita kepada Tuhan gitu ya, dengan ini kita menghargai gitu ya teman-teman ya peribadatan kita, dan dari sini pun saya bisa melihat gitu ya, maka tidak heran ketika Tuhan memberikan kepada Ibu Sukaesmini berkat demi berkat berikutnya ya. Oke. Terima kasih Bu Sukaesmini untuk sharingnya. Boleh kita next ke slide berikutnya? Nah, kalau di sini boleh ceritakan juga nih Bu Sukaesmini gini ya, ini kayaknya sih sedang membantu klaim nasabah. Nah, boleh diceritakan Bu mungkin singkat Bu tentang kisah dari klaim nasabah ini Bu? Ya, ini dah saya sukanya di Prudential, Pak Luki. Selain saya dapatkan income, rasa kemanusiaan saya jalan, Pak Luki. Saya bisa membantu banyak nasabah, ada yang sakit, ada yang meninggal. Di situ saya merasakan, betul-betul luar biasa bisnis ini. Kita bisa membantu banyak orang, kita bisa berbagi gitu, Pak Luki. Ini pertama kali saya meninggal,
di tahun 2011 Pak Luki. Ya, Astung Karep 2011. syukur ya dilancarkan klaim meninggalnya. Ya, selama saya di Prudential, iya. segala klaim-klaim nasabah semua dilancarkan Astung Karep Pak Luki. Itu yang saya menjadi Astung kebanggaan. Kare ya Bu ya. Bisa membantu. Iya. Pak Yes. Luki. Wow, teman-teman. Ini adalah salah satu hal yang mungkin tidak bisa didapatkan di bisnis lain. Maksudnya apa? Ya mungkin kalau kita ngomongin bisnis mendapatkan income yang besar, banyak bisnis juga mendapatkan income yang besar. Kan begitu ya, Bu Sukesmini. Atau mungkin ketika kita berbisnis mendapatkan reward yang besar, jalan-jalan ke luar negeri, mungkin ada juga bisnis yang memiliki seperti itu. Nah, tetapi teman-teman, tidak semua bisnis di mana kita bisa menjalankan gitu ya, antara bisnis yang pure murni bisnis dengan yang namanya kehidupan sosial, teman-teman ya, untuk membantu sesama. Nah, bisnis yang kita sedang jalankan sebenarnya sejujurnya ini adalah sebuah bisnis sosial, teman-teman ya, di mana kita ingin membantu masyarakat di luar sana untuk memiliki kesadaran dalam hal perencanaan keuangan ya, terkhususnya untuk memiliki proteksi. Nah, di sini kita bisa lihat nih teman-teman ya, bahwa Bu Sukesmini, saya yakin dan percaya ketika menyerahkan klaim ini pasti Bu Sukesmini secara emosional nih pasti luar biasa gitu ya, mengalami yang namanya baik itu kesedihan karena ditinggalkan oleh nasabah, tapi juga kebahagiaan gitu ya. Kenapa? Karena melihat raut wajah dari keluarga nasabah yang ditinggalkan ini, mereka tidak lagi mengalami yang namanya kesulitan finansial, teman-teman ya. Nah, ini kita bisa jalankan, teman-teman ya. Mungkin kita sekarang merasa, saya mau nolong orang, saya udah punya uang banyak, saya pasti bisa kok nolong orang. Oke, teman-teman, boleh kita ngomong seperti itu. Tetapi, teman-teman, apakah kita akan terus-terusan seperti itu? Maksudnya apa? Kita menolong orang dengan uang kita, ya. Pasti dong, teman-teman, ya, namanya uang kita, seberapapun kekayaan kita pasti memiliki yang namanya keterbatasan. Nah, tetapi teman-teman, di dalam bisnis ini, kita bisa menolong orang, teman-teman, dengan tidak menggunakan uang kita, ya, melainkan menggunakan uang dari pihak ketiga, yaitu Prudential. Tetapi, ya, saya percaya Bu Sukesmini ketika menyerahkan klaim ini, siapa yang diberikan, maksudnya nasabah berterima kasih kepada siapa, Bu? Ketika Ibu menyerahkan klaim ini, kepada Prudential atau kepada Ibu? Tentunya kepada saya juga, kepada Prudential juga, Pak Luki, dan walaupun dikasih amplop, tapi saya tidak mau, itu bukan hak saya, Ibu, tak gituin. Itu haknya Ibu, gitu. Saya tulus dan ikut. Gitu, Pak Luki. Yes, teman-teman, that's the key ya. Itu adalah kenikmatan yang hakiki kalau menurut saya ya. Ketika kita bisa membantu orang, apalagi dengan orang-orang yang mengalami kesulitan ya secara finansial, kita membantu mereka tanpa mengeluarkan uang sepeser pun dari kantong kita, teman-teman. Tetapi yang mereka anggap malaikat, penolong, itu adalah kita. Betul ya Bu Sukesmini ya. Oke, menarik sekali teman-teman. Kalau gitu boleh kita lanjut ke slide berikutnya. Thank you Bu Sukesmini ya. Kita boleh lanjut ke slide berikutnya. Udah habis, Pak. Oke, teman-teman, ya sebentar lagi kita juga akan melakukan sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman semua yang punya pertanyaan, boleh juga tuliskan di kolom chat ya. Teman-teman, nanti saya akan bacakan pertanyaan teman-teman kepada para pembicara kita. Boleh kita, berarti slide-nya sudah habis ya, Beli Putu? Ya, Pak. Sudah, oke, thank you. Thank you, Bu Sukesmini, thank you Pak Prana Wahyudi atas sharing kesaksiannya. Baik, kalau begitu teman-teman sekalian, saat ini kita akan melakukan sesi tanya jawab. Boleh teman-teman untuk tuliskan di kolom chat ya, pertanyaan apapun itu yang ingin teman-teman tanyakan kepada narasumber kita. Nah, namun sebelum kita membacakan pertanyaan dari teman-teman semuanya, mungkin boleh ya, saya bertanya terlebih dahulu. Boleh saya undang Pak Prana Wahyudi kembali? Silakan, Pak Luki, silakan. Ya, oke Pak Prana Wahyudi. Ya, Pak Yudi ya, tadi kita sudah lihat bareng-bareng nih Pak ya tentang latar belakang, terus kemudian tentang alasan dan juga tentang reward dan segala sesuatunya seputar dengan bisnis ini. Nah, Pak Yudi, kita mau tanya nih Pak, ya kan kita saat ini sedang memasuki masa yang sama, tidak hanya di Bali, di Indonesia, tapi juga di dunia, yaitu adalah masa di mana kita sedang terdampak yang namanya pandemi. Nah, Pak Yudi boleh cerita ke kita nggak Pak, ya di tengah situasi dalam tanda kutip PKM atau mungkin karantina gitu ya, sering kita sebut, nah kegiatan produktif apa sih yang Pak Yudi lakukan selama masa karantina ini Pak Yudi? Boleh, silakan cerita Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak Luki. Ya. Ternyata kegiatan produktif saya semakin sibuk Pak Luki di PKM ini, di zaman COVID itu makin sibuk Pak Luki. Makin sibuk Pak? Ya. Waduh, padahal yang lainnya pada santai-santai loh Pak di rumah Pak, soalnya lagi kantornya tutup gitu Pak. Tapi Pak Yudi makin sibuk berarti ya Pak ya? Ya. Itulah bedanya bisnis Prudential itu walaupun COVID apapun semua tuh masih bisa, karena syukur saya di Prudential karena Prudential mengutamakan sistem. Nah, kenapa bertahan hampir dari 170 tahun itu? Karena memang sistem generasi ini ya selalu mengikuti sistem.
Nah, kita di Prudensial ini yang saya tahu dari insuran lain, kita paling pertama punya closing secara virtual dibandingkan dengan insuran lain. Sehingga pada saat ini saya mengembangkan bisnis dalam artian saya mencari tim itu jauh lebih cepat dengan sistem virtual, dan kemudian di tim saya juga ada bisa closing dengan cara virtual tanpa tatap muka. Dalam artian tatap muka virtual. Kan otomatis kita dengan namanya online, otomatis waktu yang kita gunakan untuk bertemu dengan klien jauh lebih banyak Pak Luki dibandingkan kita pada saat sebelumnya. Sekarang new normal inilah kita bertemu adalah dengan cara virtual atau dengan cara digital Pak Luki. Otomatis waktunya pendek, cepat tanpa harus ada macet gitu Pak Luki. Wow, berarti Pak Yudi di dalam situasi seperti ini kebanyakan orang kan income-nya terganggu. Berarti kalau Pak Yudi income-nya apakah terganggu atau justru malah makin dahsyat Pak di situasi kayak begini? Karena tadi Pak Yudi bilang makin sibuk, betul ya? Ya, sekarang orang bilang stabil Pak Luki. Stabil Pak Luki, stabil. Sesuai dengan prestasi. Tengkara ya. Waduh, luar biasa teman-teman. Nah, ini menarik nih teman-teman ya. Jadi kalau sekarang nih teman-teman mengalami yang namanya kesulitan income ataupun mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Nah, teman-teman datang ke tempat yang tepat gitu ya. Join di Zoom yang tepat teman-teman ya. Kenapa? Karena di dalam bisnis Prudential teman-teman, kita bisa menjalankan bisnis ini di mana saja dan kapan saja ya. Cukup dengan menggunakan gadget kita ya, menggunakan handphone kita bisa menjalankan bisnis ini. Betul ya Pak Yudi ya? Ya, jadi benar. Dari kita mau yang namanya rekrut, ya, mau yang namanya iya benar gitu ya. Nah, salah satunya juga nih yang kita lakukan saat ini pun ini juga adalah salah satu metode bisnis kita teman-teman ya, di mana kita bisa saling berkumpul. Ada yang dari Tabanan ya, kemudian tadi juga ada yang dari Klungkung, ada yang dari Denpasar dan daerah-daerah sekitar. Ya, kita bisa berkumpul di satu platform yang sama membahas sebuah bisnis tanpa bertemu, tanpa kita harus sama-sama ke Denpasar gitu teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu peluang bisnis di tengah era modernisasi ini teman-teman ya. Prudential ya merupakan sebuah bisnis yang dimana selalu mengikuti perkembangan teknologi dan kita selalu memanfaatkan perkembangan ini untuk pertumbuhan bisnis kita ya. Jadi teman-teman tidak datang ke tempat yang salah ya. Teman-teman datang ke tempat yang tepat. Oke. Nah, berikutnya saya ada pertanyaan kedua juga ya buat Ibu Sukayasmini ya. Boleh Bu Sukayasmini untuk join kembali. Nah, Bu Sukayasmini boleh nggak Bu cerita ke kita Bu? Tadi kan kita udah ngelihat nih pencapaian Ibu ya, goal-goal Ibu yang sudah tercapai gitu ya. Nah, boleh nggak Bu cerita ke kita nih, sharing kepada kita. Kita juga pengen tahu nih Bu, tantangannya gitu ya. Tantangan ketika Ibu pertama kali menjalankan bisnis Prudential ini dan lalu kemudian bagaimana cara Ibu untuk bisa menaklukkan tantangan itu sehingga Ibu bisa sesukses saat ini? Boleh Bu, silakan sharing kepada kami Bu. Ya, terima kasih Pak Luki, terima kasih teman-teman semua. Ya tentunya kita memulai bisnis baru, tidak mungkin langsung dilancarkan, kan gitu Pak Luki ya. Pasti ada aja tantangannya, ada aja hambatannya, lika-likunya, kerikil-kerikilnya pasti ada. Dan bahkan saya waktu itu nggak bisa komunikasi lancar di lapangan. Ya syukurnya saya terus melakukan aktivitas Pak Luki. Ditolak, nyari lagi, ditolak, saya nyari lagi. Gitu saya lakukan Pak Luki. Terus saya bersyukur sekali karena ditolak, saya masuk ke training lagi karena di kantor kan ada macam-macam training. Di sini bagusnya kita di Prudential, kita tidak dilepas. Teman-teman, kita dirangkul. Kalau nggak masuk ke training nanti diajarin caranya prospek, diajarin caranya menghandle nasabah biar dia mau ikut gitu. Akhirnya dilalui semua rintangan itu dan ada satu persatu mulai yang ikut asuransi. Untuk meyakinkan orang itu kan tidak mudah Pak Luki, tapi saya yakin bisa karena di sini tempatnya ada yang kita ngasih tahu nanti training-training apapun kita ada di Prudential. Kita tidak dilepas itu Pak Luki. Wow. Yes, wah keren nih Bu Sukayasmini ya. Jadi kita menjalankan bisnis ini tuh sebenarnya sudah ada sistemnya ya Bu ya yang mensupport kita, betul ya Bu? Iya, kita tidak dilepas. Ya jadi benar sekali ya. Jadi semuanya tuh sudah teman-teman kalau misalkan kebanyakan kita mau memulai sebuah bisnis bingung gimana caranya, nggak punya pengalaman, nggak punya koneksi. Nah teman-teman di sini kita
beruntungnya di bisnis ini teman-teman kita sudah memiliki sistem support yang luar biasa gitu ya. Ada manajemen prudensial yang senantiasa mensupport kita untuk kita bisa menjalankan bisnis ini dan bahkan juga kita bisa mewujudkan yang menjadi goal kita bersama dengan bisnis ini teman-teman ya. Nah jadi kita tidak salah teman-teman ya bergabung di bisnis ini. Nah berikutnya saya juga ingin mengelaborasi pertanyaan berikutnya kepada Bapak Pranawahyudi ya. Pak Pranawahyudi, sambil menunggu pertanyaan juga boleh ya teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan ya saya tunggu di kolom chat ya. Nah ini pertanyaan kembali buat Pak Pranawahyudi ya. Nah tadi kan kita sudah dengar nih Pak Prana dari Bu Sukaesmini terkait mengenai beliau di awalnya pasti merasa yang namanya kesulitan menjalankan yang namanya bisnis, apalagi beliau masih baru gitu ya dan nggak ada pengalaman bisnis juga. Nah tapi beliau menyampaikan bahwa ada sistem training ya, ada sistem juga untuk rekrut dan sebagainya gitu ya untuk mempermudah kita menjalankan bisnis ini. Nah yang saya ingin tanyakan ke Pak Pranawahyudi adalah seberapa penting sih menurut Pak Pranawahyudi tentang adanya sebuah support system di dalam bisnis Pak Yudi ya, dan support system seperti apa sih yang Pak Yudi sudah rasakan di dalam menjalankan bisnis prudensial ini? Saya ulang ya Pak Yudi ya. Menurut Pak Yudi seberapa penting sih adanya sebuah support system dalam menjalankan sebuah bisnis, dan support system seperti apa yang Pak Yudi sudah rasakan ketika menjalankan bisnis prudensial ini? Silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak Lucky. Kalau untuk support system yang saya rasakan sampai dari awal saya jadi agent sampai sekarang, benar-benar support system dari Prudential adalah yang number one. Sesuai dengan keberadaan perusahaan kita di Prudential adalah yang nomor satu, otomatis sistemnya pun yang nomor satu. Otomatis contoh yang sekarang zaman pandemik yang tadi saya telah sampaikan bahwa kita semua serba virtual, serba online. Dan dengan sistem yang hebat ini dari Prudential, pada saat ini saya mampu membangun tim dalam perjalanan karir saya, sudah mampu menembus angka 25 orang saya ajak tim pada saat ini. Itu salah satu pencapaian saya dalam artian di masa COVID malah saya mampu membangun tim lebih besar, gitu Pak Lucky. Dan itu salah satu juga pesan dari Engkong dan Nuri, itu salah satu pesan dari Engkong beliau juga berpesan karena besarkan tim gitu. Saya turuti benar-benar kata dengan COVID bukan saya bersyukur, tapi dengan COVID kita harus mampu beradaptasi. Nah, cuma pada saat beradaptasi tool atau alat yang kita gunakan harus mampu juga beradaptasi. Nah, syukurnya Prudential memang benar-benar sudah menyiapkan alat itu. Dan itu sudah diaksesnya juga oleh OJK. OJK sudah membuktikan juga bahwa closing dengan virtual karena tatap muka itu sudah sah menurut OJK. Closing yang kita lakukan ini adalah benar-benar sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan, Pak Lucky. Yes, benar. Wah, keren nih Pak Yudi ya. Jadi ini adalah sistem support yang Pak Yudi rasakan ya ketika menjalankan bisnis ini ya, Pak. Ya, benar. Nah, kita pun saat ini training kita sudah dalam artian bentuk online. Dan online juga ya? Wah. Ya, support system ini saya bisa lakukan dengan, saya punya tim yang di Sumbawa, saat ini saya juga lagi membangun tim yang di Lombok dan Banyuning ini. Padahal saya stay-nya di sini. Apa yang saya lakukan? Ya saya kirimkan cara bagaimana agent saya bisa training, bisa paham produk. Saya pada saat kita menjual kepada nasabah, kita sharing kepada nasabah, yang paling utama adalah gimana nasabah itu bisa paham. Sebelum nasabah paham, kan kita dulu harus paham. Iya. Tapi bagaimana kita bisa paham sebuah produk dengan kondisi COVID. Nah, syukurnya Prudential memberikan sistem training online dengan Proof itu, Pak Lucky. Itu salah satu sebuah sistem yang sangat luar biasa. Kita bisa belajar produk, kita bisa jualan, kita bisa bangun tim dengan satu aplikasi. Itu luar biasa dari Prudential. Itu mungkin dari saya. Wah, keren banget. Thank you Pak Yudi. Thank you ya. Jadi teman-teman semuanya, nah inilah teman-teman alasan mengapa kita mengajak rekan-rekan sekalian untuk bergabung di sore hari ini, di Zoom meeting pada sore hari ini, bertujuan adalah untuk teman-teman sekalian mengetahui ya, bahwa di tengah situasi pandemik seperti ini ada loh yang namanya bisnis yang justru malah di situasi terhimpit seperti ini justru malah melejit teman-teman ya, di mana kita selalu memiliki yang namanya inovasi-inovasi. Nah teman-teman, sebelum saya lanjut menunggu ya pertanyaan dari rekan-rekan semuanya, nah izinkan saya ya teman-teman untuk saya melanjutkan beberapa bahan materi yang saya ingin share kepada rekan-rekan kalian ya. Apakah slide saya sudah tampil Pak Yudi? Sudah Pak Lucky, sudah.
Sudah ya teman-teman. Nah, sebelum saya lanjut teman-teman. Nah, ini penting juga untuk kita lakukan ya buat rekan-rekan sekalian yang baru pertama kali hadir di Zoom meeting ataupun di online talk bisnis pada sore hari ini. Saya ingin mengundang teman-teman untuk bisa melakukan registrasi melalui link website ya bit.ly atau bit.ly/prudentialbop ya. Nah, teman-teman nanti boleh di screenshot dulu, nanti teman-teman boleh lakukan pendaftarannya setelah event ini berakhir. Dan saya juga meminta bantuan kepada rekan-rekan pengundang gitu ya untuk bisa mengarahkan calon undangan Anda untuk bisa melakukan registrasi ini. Dan jangan lupa input kode event kita yaitu adalah BOP8363 ya. Silakan di screenshot. Nah teman-teman, kita saat ini sedang berbicara yang namanya era bisnis yang baru ya. Di situasi COVID ini teman-teman, semuanya baru. Makanya selalu kita sebut dengan the new normal teman-teman ya. Di mana kalau kita perhatikan gitu ya teman-teman ya, sekarang cara kita menyapa orang udah beda, bener nggak ya? Dulu kita kalau salaman ya biasa berjabat tangan. Sekarang cara salaman udah baru teman-teman ya. Ada yang tosnya pakai mengepalkan tangan, ada yang tosnya pakai kaki gitu ya teman-teman ya, macam-macam teman-teman ya. Ya pasti dong itu ada alasannya ya. Situasi pandemik seperti ini membuat kita akhirnya punya kreativitas baru, iya kan? Nah teman-teman tentu dalam bisnis pun juga seperti itu teman-teman ya. Nah saat ini teman-teman, bahkan setelah COVID-19 ini pun berakhir, kita tetap akan masuk ke dalam era baru teman-teman ya, baik itu juga dalam hal bisnis. Nah, kalau kita berbicara tentang bisnis teman-teman, nah yang pertama nih, yang perlu kita perhatikan apa sih teman-teman ya? Ya, teman-teman pasti tahu dong ya, banyak bisnis yang sudah besar yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia teman-teman ya. Nah, tetapi ada beberapa hal ya teman-teman ya yang bisa kita perhatikan, yang dimana ini pasti mereka miliki semuanya teman-teman. Yang pertama yaitu apa teman-teman? Produk. Benar nggak ya? Kalau kita ingin memiliki sebuah bisnis yang luar biasa, maka kita harus senantiasa juga memiliki produk yang luar biasa. Tentu dong ya. Kalau misalkan Anda ingin membuat sebuah restoran, tentu Anda harus punya kualitas makanan yang terbaik. Kalau misalkan Anda ingin mendirikan suatu perusahaan katakanlah jasa gitu ya, nah maka Anda juga harus bisa memberikan jasa yang terbaik ya, produk teman-teman. Nah yang kedua adalah brand ya, brand. Nah teman-teman, tentu kalau misalkan kita sebut brand ya, merek gitu ya, nah ini tentu butuh proses, bener nggak ya? Apalagi kalau misalkan kita berbicara bisnis yang kita mulai dengan pribadi, teman-teman ya, kita buka mungkin toko kita sendiri gitu ya, atau mungkin warung kita sendiri, nah maka kita harus membangun brand kita. Nah, tetapi teman-teman ya, ada juga konsep sebuah bisnis yang dimana kita bisa membeli brand yang sudah terkenal, yang dimana brand ini teman-teman ya memiliki yang namanya sistem, teman-teman ya, yang baik ya, dan yang sudah teruji gitu ya, yang kita beli brand ini dan kita jalankan bisnisnya ya. Nah, itu yang sering kita sebut dengan franchise. Nah, kemudian faktor apa lagi teman-teman ya di dalam sebuah bisnis yang perlu kita perhatikan selain produk dan juga brand? Yang ketiga yaitu adalah royalti dan bonus teman-teman ya. Yes, penting sekali teman-teman ya untuk kita juga bisa melihat seberapa besar profit keuntungan ketika kita menjalankan sebuah bisnis. Ya kan, jelas dong tentu ya. Ketika kita menjalankan bisnis dari pagi sampai malam, hasilnya nggak seberapa, ngapain teman-teman, ya kan? Nah, tetapi ada juga sebuah bisnis yang dimana kita menjalankan waktunya suka-suka kita, tapi hasilnya pun maksimal, teman-teman, ya. Nah, kalau misalkan kita mau dapat yang optimal, ya tentu kita harus menyisihkan waktu yang lebih, teman-teman. Tapi intinya, profitnya itu suka-suka kita, teman-teman, kita yang menentukan, ya. Dan belum lagi juga, tidak semua bisnis memiliki royalti. Ya, royalti ini adalah suatu income yang kita bisa dapatkan secara pasif, teman-teman. Dari hasil apa? Dari hasil kita meng-create sesuatu, kita menciptakan sesuatu, teman-teman. Ya, nah di bisnis Prudential kita pun bisa mendapatkan tidak hanya profit, tetapi juga royalti, teman-teman ya. Dan yang keempat yaitu tentu yang paling penting yaitu adalah sistem, teman-teman. Ketika Anda memulai sebuah bisnis, katakanlah McDonald, teman-teman ya, apakah Anda diwajibkan untuk bisa menggoreng ayam? Tentu tidak, ya teman-teman ya. Apakah Anda juga diwajibkan untuk bisa mengoperasikan mesin kasir yang ada di McDonald? Tentu tidak, teman-teman ya. Nah, tetapi di bisnis ini, teman-teman ya, dengan adanya sistem ya di McDonald, teman-teman ya, Anda cukup mengeluarkan modal, Anda cukup mengeluarkan biaya ya, modal tempat dan juga uang untuk membangun sebuah gerai McDonald ya, di mana semua nanti akan disiapkan oleh manajemen McDonald ya, dari alatnya, baik itu dari pegawainya, semua sudah disiapkan dan bisnis itu akan berjalan ya untuk mendatangkan passive income untuk Anda ya, itu adalah sistem. Nah, di Prudential sendiri, teman-teman, kita juga semuanya sudah punya sistem. Jadi teman-teman, kayak tadi Bu Sukayasmini sudah sampaikan, beliau tidak punya latar belakang sebagai seorang pebisnis, tetapi dengan adanya sistem training, sistem pengembangan diri yang ada di Prudential, ini bisa membuat Bu Sukayasmini yang seorang karyawan bisa menjadi seorang yang sukses di bisnis ini ya, luar biasa teman-teman. Oke. Nah, lantas kemudian juga teman-teman, apa sih tantangan kita ketika kita membangun yang namanya sebuah bisnis ya? Tentu teman-teman ya, tantangannya ya
Pasti ya modal yang besar, ya kan? Pengalaman tentunya ya, salah satunya. Nah, kemudian juga resiko. Yes, tentu bisnis itu mengandung resiko, teman-teman ya. Resikonya pun juga tidak kecil, teman-teman ya. Resikonya pun cukup tinggi. Nah, lalu kemudian ada juga yang namanya perang harga, teman-teman ya. Nah, kemudian juga kita harus bisa mengatur cash flow kita, apalagi di situasi pandemi kayak begini kan ya, teman-teman ya. Kita harus bisa ngatur cash flow untuk bayar gaji karyawan, kita harus bisa ngatur cash flow untuk bisa kulak barang lagi gitu ya ke supplier dan seterusnya. Nah, kemudian juga yang berikutnya adalah masalah dari pajak. Ya, tidak heran teman-teman ya, banyak pebisnis yang banyak ngangkir dari kewajiban pajak. Kenapa? Karena bayar pajak itu besar, teman-teman ya. Dan yang paling penting yaitu adalah SDM dan support system. Nah, ini adalah kuncinya teman-teman ya, ketika kita menjalankan bisnis. Kalau bisnis kita sudah punya sistem support yang baik, maka bisnis kita pun juga bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau misalkan support sistem bisnis kita tidak berjalan dengan baik, ya maka bisnis kita tidak akan bisa bertahan, teman-teman ya, bahkan apalagi berkembang. Nah, lantas kemudian teman-teman, ketika kita menghadapi yang namanya new era bisnis gitu ya, teman-teman, sesuai dengan tema tadi di awal, ya, teman-teman kita bisa lihat nih di layar kaca saat ini ya, di mana ada dua sisi, di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, di sebelah kiri teman-teman ya, ini adalah penjual atau pebisnis konvensional atau tradisional sering kita sebut ya. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah pebisnis modern ya. Bedanya apa sih teman-teman antara sebelah kiri dan kanan? Sebenarnya segmen bisnisnya sama ya teman-teman, jenis bisnisnya sama. Yang di sebelah kiri paling atas tuh ada pedagang kopi ya, bapak-bapak nggak pakai baju ya, di warung kopi ya, kita sebut dengan warkop biasanya ya. Mereka membuat kopinya sendiri, menyeduhnya sendiri ya teman-teman ya. Kopinya pun mereka mungkin proses sendiri, ngeblend sendiri ya, mungkin ambil sendiri teman-teman. Nah, yang di sebelah kanan bedanya apa teman-teman ya? Dilihat dari logonya saja sudah kelihatan ya, Starbucks ya. Tentu kalau kita mau bisnis Starbucks semuanya udah disediain dong ya. Kita cuma tinggal nyiapin modal dan ya udah kita bisa ngejalanin bisnis ini teman-teman ya. Kopinya udah disiapin, resepnya juga sudah ada. Jadi kita nggak perlu lagi ngebangun brand. Kenapa? Karena brandnya udah pasti terkenal gitu teman-teman ya. Nah, kemudian juga yaitu yang di kolom kedua itu ada toko bangunan ya, toko bangunan yang konvensional, dan di sebelah kanan ada yang namanya Mitra 10 teman-teman ya. Semua siapa sih yang nggak tahu Mitra 10, depo bangunan gitu ya, dimana sebenarnya yang dijual itu apa teman-teman? Barangnya sama nggak? Sama gitu kan, tapi yang membedakan apa? Sistemnya teman-teman ya, pelayanannya gitu lah ya. Nah, kemudian juga yang paling kiri yang paling banyak orang lakukan yaitu toko kelontong ya kan teman-teman ya, paling kiri bawah. Nah, di mana teman-teman? Di era modern ini sekarang orang bukan lagi beralih untuk membuat toko kelontong, tetapi justru malah mereka ingin punya yang namanya minimarket, franchise seperti Alfamart, Indomaret, Circle K dan sebagainya, teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mereka mungkin tidak punya skill dalam hal menjual, ya, dalam hal mendirikan sebuah toko kelontong, ya. Mereka nggak tahu supplier di mana, mereka nggak tahu gimana cara ngedisplay barang, gitu ya. Nah, tetapi teman-teman dengan adanya konsep bisnis franchise ini, mereka bisa, selama mereka punya modal tentunya, ya, mereka bisa punya toko minimarket, gitu ya, yang sudah running sendiri. Mereka nggak usah mikirin seperti apa jalanin bisnisnya, tapi semuanya sudah ada sistemnya, ya. Nah, makanya kenapa teman-teman dari ketiga konsep bisnis ini yang membuat mereka tetap running ya tentu ada dua teman-teman, yaitu adalah sistem dan jaringan distribusi teman-teman ya, tidak lain dan tidak bukan dari dua hal ini. Nah, ini adalah menyebabkan kenapa yang namanya bisnis franchise teman-teman itu 90% terbukti sukses teman-teman ya. Kenapa? Karena mereka sudah punya brand yang kuat, mereka sudah punya sistem yang baik ya, dan dimanapun mereka membuat gerai semua orang udah tahu ya, Starbucks, KFC, McDonald dan yang lain sebagainya ya. Kita nggak perlu lagi beriklan teman-teman ya. Nah, kenapa? Apa sih yang membuat franchise ini sukses, teman-teman ya? Tentu ya, teman-teman ya, yaitu adalah adanya sistem, teman-teman ya. Sistem itu adalah singkatan dari save yourself time, energy, and money. Ya, di mana kita menyimpan energi dan waktu kita untuk mengembangkan bisnis ini. Kenapa? Karena sudah ada sistem yang berjalan ya. Tapi resikonya ya, tapi tantangannya apa teman-teman ya, tentu modalnya besar ya nggak sih. Kita kalau mau buka gerai KFC paling tidak kita punya harus modal minimal 2 miliar di luar tempat teman-teman ya, dan tentu itu adalah uang yang besar ya teman-teman. Nah, tetapi teman-teman kira-kira teman-teman punya ide lagi nggak ya dalam hal bisnis? Kira-kira ada nggak sih sebuah bisnis yang kayak tadi, kayak yang semirip franchise tadi, tapi dengan modal yang minim gitu, kalau bisa yang tanpa modal ya. Kita pasti pengennya kan gitu ya teman-teman ya, tanpa modal tapi jalaninya mudah karena ada sistem supportnya dan hasilnya gede. Nah, itu biasanya memang manusia seperti itu gitu ya teman-teman ya. Nah, saya ingin membukakan sebuah data teman-teman ya. Ini adalah data Forbes ya, terkait mengenai ranking peringkat dunia, yaitu bisnis-bisnis yang ada di dunia teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat nih di sini ya. Di sini ada brand-brand ya teman-teman, perusahaan-perusahaan terkenal yang ada di negara kita ya, ada perbankan, kemudian ada telekomunikasi dan juga ada consumer ya,
dalam hal tembakau. Nah, teman-teman semua pasti sudah tidak asing ya dengan perusahaan-perusahaan ini. Nah, bisa kita lihat teman-teman ya, dari bank-bank terkemuka ini ya, perusahaan telekomunikasi terkemuka ini, mereka menduduki peringkat dari 1494 dunia sampai dengan 415 dunia. Nah, ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa teman-teman dalam sebuah bisnis gitu ya. Dan kita bisa lihat dari kolom aset. Ya, teman-teman di situ kan ada ya kolom sales, profit, dan aset dan market value. Nah, kita mau fokus di kolom aset ya. Nah, ini adalah satu angka yang menandakan bahwa perusahaan ini kuat atau tidak ya menghadapi yang namanya krisis ya, teman-teman. Nah, di mana di situ kalau kita lihat bank terkemuka ya BUMN ya memiliki 81,3 miliar billion dollar ya, teman-teman ya, bukan rupiah nih ya. 81,3 miliar dolar teman-teman ya, mereka memiliki aset. So makanya kenapa bank terkemuka ini sampai dengan saat ini masih tetap kokoh berdiri di tengah situasi seperti ini. Kenapa? Karena aset mereka besar ya. Disusul juga dengan bank BUMN dan bank swasta ya teman-teman ya, yang terbesar juga di Indonesia. Lalu perusahaan telekomunikasi ada 15 billion ya. Kemudian ada perusahaan rokok juga di sini ada 4,6 miliar dolar ya. Asetnya mereka besar teman-teman ya. Dan kalau kita total ya teman-teman ya, dari ke-6 perusahaan ini kita bisa total aset mereka adalah sebesar 286,7 miliar dolar ya, angka yang sangat besar. Nah, lantas kalau Prudential brand internasional yang dari London ini kira-kira ada di peringkat berapa menurut teman-teman? Ya. Prudential ada di peringkat 66 teman-teman dengan jumlah aset 655,1 miliar dolar teman-teman. Yang dimana kalau tadi dari ke-6 perusahaan tersebut asetnya kita gabungkan itu tidak sampai setengah asetnya Prudential. Ya, so how big is this business teman-teman ya? Jadi luar biasa besar sekali bisnis Prudential ini teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman kita berikan teman-teman pertanyaan ya, apabila ya bank-bank tadi, perusahaan-perusahaan perbankan nasional tadi teman-teman ya mengajak teman-teman untuk bekerja sama ya menjadi partner bisnis, kira-kira teman-teman mau nggak kerja sama dengan mereka? Pasti mau dong ya, mereka sudah punya brand, ya nggak sih? Dan mereka juga pasti sudah punya sistem yang bagus. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman ya, apabila ada sebuah perusahaan yang lebih besar dari mereka, ya jauh-jauh datang dari London, datang ke Indonesia, ya melalui Zoom ini mengajak berpartner bisnis teman-teman semua untuk menjalankan bisnis ini bareng-bareng. Kira-kira teman-teman mau nggak? Kita bisa lihat asetnya saja besar, apalagi potensi income-nya. Dan yang luar biasanya, kita di sini diajak bisnis oleh Prudential tanpa modal, teman-teman ya. Nah, ini adalah luar biasanya ya. Saya harap teman-teman semuanya bisa tertarik melihatnya. Nah, teman-teman sebelum saya lanjut, saya ingin mengajak teman-teman untuk menyaksikan sebuah video yang menarik berikut ini. Ya, ini adalah sebuah video teman-teman ya tentang 3 buah kaleng Coca-Cola teman-teman. Ya, nah pada suatu hari teman-teman di sebuah pabrik dihasilkanlah 3 buah kaleng Coca-Cola. Oke, nah di beberapa hari kemudian teman-teman tibalah hari pendistribusian teman-teman ya, dan sebuah truk datang ke pabrik lalu mengangkat kaleng-kaleng ini menuju ke tempat pendistribusian mereka masing-masing. Oke, nah perberhentian pertama teman-teman, kaleng ini diberhentikan di sebuah pasar tradisional ya, disusun bersama dengan di rak-rak bersama dengan kaleng cola lain dan dihargai Rp4.000 teman-teman ya, ditaruh di pasar nih teman-teman ya. Nah, kaleng kedua diberhentikan di sebuah supermarket teman-teman ya, dan kaleng ini diturunkan di sini dan dimasukkan ke dalam sebuah lemari pendingin ya bersama dengan kaleng-kaleng cola lain dan dihargai sejumlah Rp10.000. Nah, lantas kemanakah kaleng ketiga? Ya, kita lihat. Perberhentian dari kaleng ketiga, mereka diberhentikan di hotel bintang 5 teman-teman, dan kaleng ini tidak dipajang di rak atau di kulkas ya, kaleng ini disimpan di suatu tempat dan baru disajikan ketika ada pelanggan yang memesan. Oke, dan kaleng cola ini disajikan bersama dengan gelas kristal yang diberikan es batu teman-teman ya, bisa dilihat ya seberapa mewahnya ya, dan disajikan di atas baki dan disajikan oleh seorang pelayan, dan pelayan ini yang akan menuangkan kepada customer, dan harga kaleng cola ini dihargai Rp60.000. Nah, sekarang pertanyaannya adalah,
Mengapa ketiga kaleng tersebut memiliki harga yang berbeda? Padahal mereka diproduksi di pabrik yang sama, diantar dengan truk yang sama. Oke, jawabannya adalah lingkungan Anda menentukan harga Anda. Bill Gates menghasilkan jutaan dolar setiap harinya sebagai seorang pendiri Microsoft. Nah, jika Bill Gates memutuskan ya di masa lalu menjadi seorang tukang cukur, apakah ada orang normal yang membayar Bill Gates jutaan dolar hanya untuk cukur rambut? Orang yang sama, bakat yang sama, kemampuan yang sama, namun lingkungannya berbeda, maka nilainya pun akan berbeda. Untuk meningkatkan nilai diri Anda tidaklah cukup hanya meningkatkan kualifikasi akademis atau meningkatkan keahlian atau meningkatkan relasi, tetapi juga Anda harus memilih lingkungan yang tepat. Oke, pilihan yang tepat dapat melipat gandakan nilai Anda, teman-teman. Oke, ya. Jadi itu adalah kisah dari 3 kaleng Coca-Cola, teman-teman ya. Kita bisa saksikan gitu ya. Mungkin di antara kita juga kita pernah merasakan punya teman gitu yang teman sekolah bareng gitu, tapi kenapa kok dia lebih sukses dari kita gitu ya? Kenapa kok kita enggak gitu ya? Nah, itu mungkin jawabannya adalah salah satunya bisa dijawab dari video tadi ya teman-teman ya. Mungkin karena lingkungan yang dia pilih dengan yang kita pilih itu berbeda teman-teman ya. Nah oleh karena itu teman-teman ya, kita ingin mengajak rekan-rekan semua untuk bergabung di dalam keluarga besar Prudential, karena di dalam lingkungan Prudential teman-teman, Anda bisa mengembangkan diri Anda lebih baik lagi dari yang semula tidak tahu seperti Ibu Sukayasmini, dari yang semula mungkin memiliki keputusasaan seperti Pak Pranawahyudi yang mungkin bingung mau bisnis apa teman-teman, atau yang lainnya gitu ya. Nah di bisnis ini kita sama-sama ingin membangun diri kita dan membangun bisnis kita teman-teman ya. Nah di sini juga Bill Gates memberikan suatu quotes menarik nih buat kita teman-teman ya. Ya, dalam bahasa Indonesia seperti ini teman-teman ya. Bukan salah Anda jika Anda mohon maaf terlahir dari keluarga yang kurang mampu, bukan salah kita. Namun jika kita ya meninggal atau berpulang kepada Sang Pencipta suatu kelak dalam keadaan yang kurang mampu, maka itu adalah sepenuhnya salah kita. Kenapa teman-teman? Karena Tuhan memberikan kita waktu yang sama. Tuhan memberikan kita bumi yang sama, ya. Tuhan juga memberikan kita kesempatan yang sama. Nah, namun keputusan dari setiap kita berbeda-beda. Saya yakin dan percaya semua teman-teman di sini adalah orang-orang yang bijak, ya, yang akan membuat suatu keputusan yang luar biasa mulai hari ini untuk Anda bisa mengembangkan bisnis, teman-teman ya. Tujuannya untuk apa? Tentu untuk bisa menjadi berkat buat sesama, ya, membahagiakan keluarga Anda, ya, memiliki gaya hidup yang sesuai dengan impian Anda, ya, Anda juga bisa mendapatkan penghargaan di sini, teman-teman, ya, dan juga bisa mewujudkan mimpian-mimpi Anda seperti memiliki mobil idaman, rumah idaman, ya, keliling dunia, teman-teman, dan tentunya bisa menjalani yang namanya financial freedom, teman-teman, ya, untuk bisa memiliki passive income di kemudian hari, teman-teman, ya. Nah, lantas kemudian kenapa sih harus bisnis Prudential, ya? Nah, teman-teman tadi sudah juga kita sampaikan sekilas ya, teman-teman, bahwa Prudential ini adalah suatu perusahaan yang besar yang berdiri di London tahun 1848 ya. Berarti ini sekarang sudah sekitar 100 tahunan lebih ya, teman-teman ya, Prudential di dunia berdiri. Nah, sementara di Indonesia sendiri kita sudah ada sejak tahun 95, teman-teman ya, sudah 25 tahun kita berdiri. So, ini adalah bisnis yang besar. Sehingga teman-teman tidak perlu meragukan lagi bisnis Prudential, teman-teman. Bahkan kita sudah melewati 3 fase krisis, 2008, 2018 ya, teman-teman, bahkan sekarang 2009 kita juga 2020 ya, kita sedang melaluinya, dan sekarang sudah kelihatan progresnya, teman-teman ya. Maka otomatis teman-teman jangan ragu lagi untuk bisnis bersama Prudential, teman-teman ya. Oke, nah saya masih menunggu teman-teman ya pertanyaan dari rekan-rekan semua, namun sepertinya tidak ada ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, karena memang waktu yang membatasi kita ya, nah yang terakhir saya ingin menanyakan kembali kepada pembicara kita. Boleh saya undang kembali Pak Pranawahyudi dan Bu Sukayasmini? Ya. Iya, Pak. Ya, Pak Pranawahyudi ya. Ya, oke. Kalau begitu saya boleh mulai dulu dari Ibu Sukayasmini gitu ya. Bu Sukayasmini, boleh dong Bu berikan kepada teman-teman kita yang masih baru pertama kali bergabung di Zoom meeting pada hari ini, boleh Bu diberikan tips-tips Bu buat teman-teman kita agar mereka bisa segera membuat keputusan, dan bagaimana Bu caranya untuk bisa memulai bisnis ini. Silakan Bu Sukayasmini. Ya, terima kasih Pak Luki. Ya, buat teman-teman calon agent yang baru, ya saya pun sama seperti kalian dulu, ya mendengarkan bisnis ini.
merasa tidak percaya, tapi yakinlah sekarang. Karena saya sudah membuktikan teman-teman. Asalkan teman-teman follow the system, follow the leader yang ngajak, dan di sini bisnisnya cuman bisnis mental aja. Tidak ada modal, tanpa modal. Pokoknya yang penting teman-teman punya tujuan yang jelas, fokus menjalaninya dengan sungguh hati, mau ikhlas membantu nasabah-nasabah kita. Saya yakin pasti bisa sukses di Prudential ini karena tidak memandang di sini background kita sebagai apa, sebagai karyawan ataukah sebagai ibu rumah tangga, sebagai pebisnis. Intinya di Prudential ini siapapun bisa sukses teman-teman, asalkan mau apa tidak. Itu sih tips saya teman-teman, asalkan ikuti aja, berproses, semuanya pasti dilalui. Gitu. Oke. Itu pesan saya Pak Luki buat teman-teman, mari bergabung secepatnya, hubungi leader teman-teman semua. Bisnis ini sangat luar biasa, di sini sangat subur, berapapun income yang kita mau ada di sini teman-teman. Ibaratnya seperti kendaraan di sini sangat mewah teman-teman, asalkan kita mampu apa tidak untuk mengendarainya. Lahan di sini sangat subur, asalkan teman-teman bisa mengelolanya apa tidak, itu tergantung dari keputusan kita sendiri, teman-teman. Mari kita join di bisnis ini, luar biasa. Saya udah merasakan, teman-teman. Dari saya tidak yakin, saya menjadi yakin. Dari saya tidak punya pengalaman, saya mempunyai pengalaman. Jadi dari saya tidak tahu berbicara seperti apa, berkomunikasi dengan orang luar, saya bisa sekarang berkat Prudential. Itu aja. Terima kasih Bu Sukayasmini. Wow, berikan applause dulu dong ya teman-teman ya secara virtual tentunya ya buat Bu Sukayasmini. Nah, lantas kemudian boleh Bu Pak Pranawahyudi, silahkan Pak Pranawahyudi memberikan tips-tipsnya Pak buat rekan-rekan kita nih yang baru join ya, agar mereka juga bisa segera membuat suatu keputusan yang bagus gitu ya untuk bisa segera join di bisnis ini, dan bagaimana kira-kira cara mereka harus memulai Pak Yudi. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Luki. Dengan kondisi COVID ini, inilah saat yang tepat untuk mencoba dunia baru, sistem baru, bisnis yang baru. Karena dunia sudah berubah, ayo kita berubah juga sistemnya. Dan Prudential adalah pilihan yang terbaik, karena yang pertama harus dipikirkan adalah produk. Produk di kita adalah produk yang ada 3 kelas. Kemudian bisa menengah ke bawah, bisa menengah, atau yang di atas. Kita punya produknya. Kemudian bisa lakukan di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kemudian kualitas dari perusahaan adalah perusahaan internasional, karirnya yang pasti ada, tidak dalam artian mentok di situ saja, kita bisa berkarir sesuai dengan prestasi, pendapatannya juga ya, tiada batas. Kemudian bisnis yang paling utama adalah bisnis yang bisa diwariskan. Itu kenapa saya benar-benar fight di sini, dan memulainya harus dari sekarang. Kenapa begitu? Ya. Dulu saya punya pengalaman menunda 4 tahun, bukannya makin baik, karena menunda 4 tahun, kenapa nggak dari dulu saya mulai. Pada saat itu adik saya 2006 sudah join, beliau sering ngajak saya, dan saya tidak mau. Akhirnya 2010 saya baru join di akhir, dan 2011 saya baru start. Kenapa saya harus membuang waktu 4 tahun itu? Dan sekarang adalah kesempatan yang terbaik. Kapan bisnis apa bisnis terbaik? Adalah bisnis yang dilakukan. Kapan? Hari ini, saat ini juga. Wah, luar biasa. Oke, thank you buat Pak Yudi. Boleh kita berikan aplaus juga ya teman-teman ya secara virtual untuk Pak Pranawahyudi dan Bu Sukayasmini ya, teman-temannya keren banget nih ya. 1 jam ini kita ngobrolin tentang bisnis gitu ya. Akhirnya kita mendapatkan wawasan gitu ya, teman-teman, terkait mengenai ada loh sebuah peluang bisnis yang bahkan saat ini tuh justru malah menjadi booming, teman-teman ya. Oke, teman-teman, dengan berakhirnya tips-tips dari Pak Pranawahyudi dan juga Bu Sukayasmini tadi, ini menandakan bahwa berakhirnya juga acara kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung dari awal hingga akhir ya, dan jangan lupa ya teman-teman untuk melakukan pendaftaran, dan serta teman-teman sebelum kita tutup kita juga memberikan sertifikat penghargaan gitu ya buat Pak Pranawahyudi ya sebagai guest speaker kita ya. Berikut kami berikan buat Pak Yudi, terima kasih, dan berikut juga buat Bu Sukayasmini ya. Terima kasih Bu Sukayasmini untuk waktu yang sudah diberikan buat kami pada sore hari ini. Oke,
Kalau begitu teman-teman sekalian, para hadirin, para rekan-rekan leader dan juga rekan-rekan tenaga pemasar, dengan ini berakhirlah acara kita pada sore hari ini. Terima kasih saya ucapkan juga kepada tim yang membantu saya pada sore hari ini sehingga acara ini berhasil kita laksanakan dengan lancar. Dan sampai jumpa di event-event kita berikutnya dan segera membuat keputusan Anda untuk menjalani bisnis prudensial. Akhir kata, saya ucapkan sukses untuk Anda dan semangat pagi untuk kita semua. Thank you. Had a feeling that you called me to say you're sorry. Instead, you just said it's my mistake. Are you waging up a war for the sake of something to say when I'm not okay? And I what you gotta say about me. I don't know you very well. You're acting like someone else. And I what you gotta say about us. Don't you see this all leads to games? You should start someone else. And I what you gotta say about us. Don't you see this all leads to games? You should start just to make. Wish I could say sorry, but I don't have much to say. You won't believe me anyway.